Setiap manusia sesungguhnya memiliki apa yang disebut kemampuan menemukan makna. Satu peristiwa yang terjadi, dia datang dan pergi, tetapi yang namanya manusia, dia akan belajar menemukan makna dari peristiwa itu. Saudara pernah putus cinta? Putus cinta itu memang menyakitkan. Namun bagi orang yang mencari makna, dia akan tahu bahwa nilai di balik putus cinta adalah dia bukan jodohku. Saudara pernah mengalami yang namanya pengkhianatan? Siapapun tidak suka untuk dikhianati. Tetapi manusia yang mencari makna, dia akan belajar bahwa kapan saja dia bisa dikhianati, sehingga dia belajar untuk tidak mempercayai 100% terhadap seseorang. Kata bangkrut itu adalah berita yang paling tidak menarik bagi seorang pengusaha. Tetapi ketika bangkrut itu terjadi, orang-orang yang pandai mencari makna, dia akan belajar. Jangan-jangan dia hidup dengan foya-foya dan meremehkan setiap berkat yang Tuhan beri. Pendeknya, selama manusia hidup, dia akan menjumpai banyak makna di setiap persoalan kehidupan. Dan makna-makna itu entah untuk membentengi diri, untuk menjaga diri, untuk mawas diri, tapi bisa juga menjadi semacam koreksi bagi diri sendiri. Orang-orang yang mampu melihat kebaikan dari satu peristiwa, bukan saja mereka akan kaya makna, namun sesungguhnya kehidupan yang mencari makna menunjukkan kualitas kedewasaan seseorang. Dunia sekarang lagi kebingungan menghadapi pandemi COVID-19 yang punya kaitan dengan krisis kesehatan dan ekonomi. Tetapi ada satu pemimpin dunia dari Jerman, namanya Angela Merkel. Dia mampu menyajikan kualitas kepemimpinan yang berbeda. Dia menjadi pemimpin yang tidak cepat putus asa. Menurut catatan itu terjadi karena ia kuat menganalisa. Dia selalu berpijak pada data serta mengacu pada akal sehat. Maklum, kalau diteliti, dia adalah seorang akademisi. Ia mampu mempertanyakan segala sesuatu, baik itu yang disebut kapitalisme, sosialisme, liberalisme. Dia tidak terkurung di dalam satu daya pikir yang sempit. Dia berhasil membuat Jerman keluar dari lembah kematian COVID-19 serta mampu untuk menjaga stabilitas ekonomi negara itu. Sampai hari ini, Jerman menjadi satu negara yang stabil di tengah persoalan pandemi COVID-19. Orang menyebut dia sebagai pemimpin yang memiliki visi cerdas. Meski sesungguhnya banyak orang lupa bahwa ia adalah anak dari seorang pendeta Lutheran yang mana kehidupannya, orang tuanya telah membentuk karakternya. Sehingga ia bukan saja seorang ilmiah, tapi ia juga seorang yang selalu mencari makna dari setiap peristiwa. Dia selalu percaya akan adanya kebaikan dari setiap persoalan, akan adanya setiap peluang di setiap tantangan kehidupan. Pertanyaannya, bisakah kita makin dewasa dan bijaksana menghadapi setiap persoalan, atau saya dan saudara menjadi kekanak-kanakan merespon segala peristiwa? Mungkin kita juga perlu belajar dari hikmat kupu-kupu. Kalau saudara melihat seekor kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang indah, mungkin dalam imajinasi saudara melihat ada satu kebebasan kehidupan terbang untuk menemukan arah. Dia terbang ke sini ke sana dari satu bunga ke bunga yang lain. Padahal kalau dipelajari secara teliti, seekor kupu-kupu jenis apapun ketika dia terbang, dia menyimpan rahasia yang besar. Itu bukan soal kebebasan terbang. Menurut teorinya, seekor kupu-kupu yang terbang itu merupakan hasil perhitungan hukum fisika yang kuat. Sebab seekor kupu-kupu
hanya untuk terbang, dia harus memperhitungkan level panas pada tubuhnya. Mereka harus sensitif untuk mengukur suhu panas pada tubuhnya. Jadi dimanapun ia terbang ditentukan oleh berapa panas tubuhnya. Jadi kupu-kupu punya daya sensitif untuk menyerap panas pada tubuhnya. Disinilah kita belajar bahwa kupu-kupu memiliki hikmat tersendiri untuk tahu tentang kelemahan dirinya dan apa yang harus dia buat dengan kelemahan pada dirinya itu. Saudara, begitulah seharusnya hidup ini. Daya sensitif kita harus makin kuat untuk melihat kebaikan dari satu peristiwa. Sebab itu akan menentukan level diri kita. Jangan pernah kita mau diperbudak oleh kegagalan. Jangan pernah mau diperbudak oleh penilaian orang lain. Jangan pernah mau diperbudak oleh pengasihan orang lain. Jangan mau diperbudak oleh ambisi yang berlebihan. Jangan mau diperbudak oleh rasa iri hatimu terhadap apapun yang membuatmu kurang maju dalam hidup ini. Hukum hidup ini sederhana. Ada kalanya kita melesat terlalu jauh. Namun ada kalanya kita memang harus sedikit melambat. Dan dalam kondisi itu kita tidak harus menjadi runtuh, kan? Ada kalanya cinta yang sama, saudara, bisa mengiris hatimu menjadi berkeping-keping. Tetapi ada kalanya cinta itu pula yang membuat engkau merasakan bunga-bunga kehidupan, imajinasi kehidupan, keindahan yang luar biasa. Dengan demikian, kita juga akan belajar bahwa mencintai tak harus mulus. Ada juga bagian kepedihan yang fatal bagi kita, supaya kita makin menjadi orang-orang yang memahami makna cinta itu sendiri. Itu berarti tidak ada satu manusia pun yang bebas dari peristiwa apapun. Kesedihan seseorang tak usah membuat kita cepat menilainya, sebab kesedihannya hari ini mungkin esok akan menjadi kesedihan yang kita alami. Kita harus mampu untuk melihat kebaikan dari setiap peristiwa, menemukan makna dari apapun yang terjadi dalam hidup kita. Menemukan makna kebaikan dari setiap peristiwa tidak bermaksud untuk saya dan saudara menjadi orang-orang yang pasrah dan lemah, atau sebaliknya kita menjadi terlalu idealis sehingga kita mengaminkan setiap kejahatan. Melihat kebaikan dalam setiap peristiwa tujuannya sederhana, yaitu saya dan saudara menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dan tak perlu menjadi sangat ceroboh dalam tantangan apapun di hidup ini. Jadi, orang yang mampu menemukan kebaikan dari setiap peristiwa itu adalah orang-orang yang punya kemampuan cara bereaksi terhadap peristiwa apa. Ada yang bilang begini, untuk mengetahui karakter asli seseorang, berikan kepada dia kekuasaan. Sebab cara dia bereaksi terhadap persoalan akan sangat kelihatan keaslian. Ada kekuasaan, maka orang akan melihat siapa dirinya. Bahkan ketika orang kebingungan dalam kekuasaan, kita bisa melihat semacam ada gaya cumi-cumi, yaitu mengelabui kelemahan atau mangsa dengan menyemburkan tinta hitam. Tapi ada yang bilang begini, karakter asli seseorang bisa terlihat ketika ia tidak lagi berkuasa. Karena ketika berkuasa, ia seperti penyu yang diam ketika bertelur. Tetapi ketika ia tidak punya lagi kuasa, ia akan seperti ayam kampung yang untuk menghasilkan telur akan berkokok sekeras-kerasnya. Karena itu berhati-hatilah dalam bereaksi. Orang yang mencari kebaikan dari setiap peristiwa, dia akan berhati-hati dalam bereaksi. Dia tidak hanya karena untuk mengelabui kelemahan, dia suka menyindir dalam berbagai tulisan ataupun di dalam berbagai ucapannya. Orang-orang yang tidak mampu menemukan kebaikan dalam hidup, ketika dia menyindir, sebenarnya itu hanya satu upaya menarik waktu agar terlena membenarkan diri. Padahal dia lupa bahwa ada kebiasaan yang kita buat itu bisa menghidupkan karakter kita.
Jadi, kalau engkau salah, akuilah kesalahanmu. Jika di titik tertentu kita kelihatan lemah, kenapa kita harus berpura-pura kuat? Jika kita memiliki kapasitas yang terbatas, tak usah tangisi diri. Sebab orang-orang yang hebat di dalam kolong langit ini, mereka adalah orang-orang yang telah jatuh bangun dengan kapasitas dirinya. Di minggu sengsara ini, perenungan kita akan reaksi Tuhan Yesus mungkin perlu kita dalami. Bayangkan, menuju penderitaan salib, ia bukan saja berhadapan dengan sistem kekuasaan agama dan penguasa yang berjuang untuk membungkamnya, tapi ia harus berhadapan dengan lingkaran dalam murid-muridnya sendiri, seperti upaya kejahatan Yudas yang secara diam-diam membangun konspirasi untuk menangkapnya. Tuhan Yesus juga harus berhadapan dengan murid-murid yang akan meninggalkannya menghadapi derita. Tetapi cara Tuhan Yesus bereaksi memang menunjukkan kualitas pribadi. Ia dengan tenang menghadapi semua keadaan. Ia tetap menaruh kebaikan hatinya, sehingga ia mampu melihat kebaikan Bapa di balik setiap peristiwa yang menyakitkan itu. Murid-muridnya yang akan mengkhianati, dia makan dan minum bersama mereka. Dia mendoakan mereka. Dia membasuh kaki mereka. Karena itu, carilah terus kebaikan. Lihatlah bahwa setiap peristiwa itu bisa datang dan pergi. Tetapi bekal untuk mencari makna dalam hidup ini akan membuat kita menemukan kebaikan dari setiap peristiwa. Renungkan nasihat ini. Sometimes life doesn't give you what you want. Not because you don't deserve it, but because you deserve so much more. Terkadang hidup tidak memberi apa yang kita mau, bukan karena kita tidak pantas untuk menerimanya, tetapi karena kita pantas untuk menerima yang lebih dari itu. Amin.